Halo semuanya, kembali lagi di podcast Binte bersama kami bertiga. Dan kalau kalian lihat di sini setupnya berbeda karena kita mau makan ambal. Saya kalau dipanggil makan-makan laju. Ya, Kemarin saya tidak datang karena makanannya. ya betul. Iya. Kelihatan sih, memang kelihatan. Kalau Anda suka makan-makan itu kelihatan ya. Oke, di episode kali ini kita Makan ambal. iya Kasih betul, kenal dulu. makan Ini ambal. makan apa ini? Oh iya, kita sebelum memulai baca doa dulu. Sebelum mulai itu baca doa sebelum mulai. Sembakunya do dia. Kalau baca doa dari pertama datang sini tadi tuh. Oh, jadi kita akan memperkenalkan sedikit. Kita tidak akan membahas makanannya. Jadi kita bisa lihat ya, ini. Ini terbuat dari apa nih? Ini adalah ambal teman-teman ya. Ya guys ya. Kalau kalian ke Toli-Toli atau ke daerah Sulawesi, Toli-Toli sih. Lebih tepatnya Toli-Toli atau Palu. Bol juga ada, bol. Palu ada. Cuman Palu bukan ambal namanya. Bukan. Namanya dange. Dange ya. Hah? Dange. Iya, namanya. dange namanya. Ah, kalau di Sulawesi Selatan dange lain lagi teman. Iya. Nah, Tapi pakai sabu gak juga dange kalau di. Sange Sama juga pakai sabu. Tapi pakai gula merah Apa tuh. sange gitu kok bilang sange. dange. Sange udah bilang. Jadi gini bentuknya ya teman-teman, ini dari sagu, terus di sini ada ikan. Ini mau jatuh sudah ikannya. Jadi kita taruh saja. Jadi Ada- makannya pakai sambal. Lombok. Nggak tahu ini kelihatan atau enggak ya? Nggak ada yang ngawasi di situ. Enggak apa-apa biar dia. Jadi Oh, kita episode kali ini sambil makan ambal. Ini ambal terbuat dari apa ini? Sagu. Sagu dan tadi Dari sudah tadi dibilang toh, sagu. dan Dengan kelapa. dengan kelapa dengan Orang ikan. kelapa dan Iya. ikan teri. Ya betul. Orang Sulawesi bilang ikan latang. Nah ini kan ambal tuh. Ambal dibuat dari sagu. Tuh boleh makan kan? Saya Sudah tahu makan jo, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ambal dibuat dari sagu. Sebenarnya saya mau kasih masuk dengan minyak goreng, tapi ambal enggak dimasak pakai minyak goreng. Makanya ini salah satu rekomendasinya kata ketua PDIP. Apa itu? Toh? Oh iya betul. Berinovasi ketika memasak. Betul. Ini. Salah satu rekomendasi dari ibu itu, Ibu yang tercinta itu. ibu kita yang Nenek. cinta adalah ya Berarti dia ini mempromosikan salah satu makanannya kita. betul. Ini karena ini tidak perlu menggunakan minyak goreng. Betul. Karena minyak goreng sekarang kalau mau dibeli Langkah, mahal, terus karena ada kebijakan juga kan. Kata di sini sudah diterapkan atau belum ya? Kalau yang saya baca dia mulai 10 Juli kalau nggak salah. kenapa itu? Oh, beli Beli minyak goreng subsidi ya. Minyak goreng subsidi itu harus menggunakan peduli lindungi. Hah? Tunggu. Pedis. Tunggu, saya dari tadi belum makan, saya dari Oh, tadi iya? bicara anjir. Hah? Ini apa? Dalam kebijakan itu kayaknya ada pro kontra tuh. Hmm. Kalau kayak orang atau yang ngasih melek teknologi oke lah. Toh? Please, anjing. Tapi kalau orang-orang yang betul-betul butuh mana ada apa namanya? Ada sempat kepikiran Enggak, untuk orang-orang kecil toh mau beli kayak minyak. Daus Mini. Bukan dong. Orang kecil enggak? Bukan. Orang Iya. kecil enggak? Cocok juga. Orang kecil enggak? Kiki Saputri. Ah. Tapi- Ya. Tapi betul sih. Kan itu minyak subsidi toh. Subsidi kan untuk mohon maaf ya, orang yang ekonomi menengah ke bawah. Subsidi kan. Nah, rata-rata orang yang ekonomi ke bawah itu agak kurang melek dengan teknologi gitu ya. Ya. Toh? Kalau mereka sudah YouTuber loh yang Ya. Banyak, kan banyak tuh yang ada. Iya, jadi menurutnya kamu bagaimana tuh kebijakan? Kalau menurut gue, kalau menurutku karena itu adalah kebijakan pemerintah, pasti ada positifnya. Positif COVID. Nah, yang pertama itu Positif COVID. betul, karena dia pakai peduli lindungi, dicek Iya, dulu apa namanya, dia sudah vaksin atau belum. Ya. Nah, tapi sebelum ke peduli lindungi, sebenarnya yang di Jawa, di Jakarta sana itu sebelumnya sudah pakai iktp, pakai KTP, Oh iya, saya lihat anunya tuh, alatnya. pakai KTP, entah itu manual atau otomatis saya kurang tahu.
itu kayaknya tergantung penjualnya, ada yang punya alatnya atau enggak. Ada yang juga masih yang apa di data secara manual jadi ditulis. Ngomong-ngomong kok cuma bakunya sih. Lah, Kayaknya enak dong. Nah, Kan tuh Oh, iya, Masa betul, saya betul. berbicara juga? Iya, makan mie. Nah, maksudnya enggak kena kayaknya miku tadi. Sorry guys. Oke, lanjut. Kena sedikit. Apa? Nah, Anu. Cuma mau bilang, orang minum sirup Jita. Yo, promosi terus, promosi. Lanjut pendapatmu. Ya. Jadi, kalau menurut kita kan yang dijual ini kan minyak goreng curah atau yang subsidi, maksudnya yang subsidi itu biar dia dijual di harga berapa? 14.000 toh? 14.000. 1 liter. Ya. Dia jual dengan harga murah lah. Jadi menurutku bisa sih, bagus sih sebenarnya. Sebenarnya bagus ya pakai aplikasi supaya yang pertama. Tapi kenapa Peduli Lindungi ya? Karena Peduli Lindungi dibikin sama pemerintah. Bukan. Mungkin karena supaya terintegrasi semuanya tuh. Wah. Sudah jalan waktu vaksin. Daripada ribet lagi. Iya sih betul. Input NIK lagi apa. Ya, baru betul bisa juga suaminya tuh cek istrinya pergi beli minyak kelapa di mana. Ya iya toh. Di Peduli Lindungi tuh ani. Kalau kita basken lokasinya tercatat toh. Ya. Iya toh. Masuk mana? Yo. Di apa tadi saya bilang? Blank dok. Kenapa Peduli Lindungi? Pedis. Kenapa Peduli Lindungi? Mulai terakhir. Ya itu. Mungkin memang kan supaya tepat sasaran toh, menurut itu sudah pas dong. Daripada kalau nggak pakai aplikasi, nanti yang apa namanya, yang tengkula yang mau timbun minyak itu bisa diminimalisir. Pertanyaannya, Apa? kenapa Peduli Lindungi? Peduli Lindungi itu kan untuk COVID, toh untuk yang sudah vaksin. Apa hubungannya dengan minyak kelapa? Kenapa nggak bikin aplikasi Peduli minyak kelapa Peduli gitu. minyak kelapa atau main minyak kelapa kah? Atau minyak kelapa scanner kah? Yo, minyak Kalau kelapa. saya menurutku, Apa? saya nggak peduli saya sebenarnya aplikasi apa, yang penting dia bisa memang melacak. Toh? Mungkin di Peduli Lindungi sudah canggih dong. Sudah canggih. Makanya Sudah mungkin di Peduli terintegrasi lah. Lindungi dia sudah dia sudah diintegrasikan lama di Indonesia toh. Scan tempat, scan vaksin. Nah. Cuma masalahnya ini. Nah itu. Coba. Memang Coba. bisakah mau dipakai begitu terus? Betul. Bagus anunya apa? Sistemnya. Tapi dalam menjalankannya itu. Nah. Asik. Karena Kalau saya tahu tuh, ya Indonesia tuh. cuma tuh kalau saya tuh takutnya nih masyarakat tuh berpikiran kayak saya tadi. Kenapa Peduli Lindungi? Jangan sampai ini cara supaya kan banyak orang tidak mau divaksin toh. Nah dengan itu masyarakat mau divaksin, mau tidak mau harus vaksin supaya dapat minyak kelapa. Bisa jadi. Jangan sampai. Enggak, maksudnya itu pemikiran. Ya, bisa jadi kan, bisa jadi juga. Makanya saya bilang, kenapa nggak bikin aplikasi lain memang kalau cuma untuk mengintegrasikan Mahal bosku. Kasih bos. Apalagi itu saya lihat APBN bos, APBN. ada. APBN Yang bos. minyak goreng, ada. Yo, masalahnya kan minyak goreng kan baru-baru ini juga terjadi toh DP kelangkaan apa segala macam. Terus kemarin kan tersangkanya sudah ditangkap ya. Tapi kan kenapa tersangkanya sudah ditangkap Turun. belum turun? Apakah masih ada tersangka lagi? Gitu. Kalau menurut Munal, Apa itu? apa namanya? Itu Beli minyak goreng pakai apa namanya, aplikasi. Menurutku bagaimana ya? Sebenarnya bagus kalau tujuannya bagus supaya tidak jadi itu tidak ada yang kayak penimbunan. Ditimbun-timbun. banyak yang beli banyak atau tapi Banyak. Iya loh. ada yang beli banyak. Oh. Tapi seperti tadi yang dia bilang, Wah. ini kan untuk subsidi dan kebanyakan subsidi memang orang-orang yang memang butuh. Yang butuh dan juga penjual. Nah, dan kayak kurang mampu begitu toh. Kayak Ekonomi lemah lah. bukan. Jangan sampai nanti tidak yang ditargetkan khusus orang itu, tapi mereka tidak melek teknologi, Ya, mereka tidak tahu, mereka tidak dapat. betul. Toh? Iya sih. Tapi Tapi kan, yang saya baca itu tuh,
Siapa tambahin? Yo, makan yo. Yang alternatifnya itu pakai KTP, yang mana KTP itu sudah dorang implementasi duluan. Maksudnya implementasi duluan dorang sudah pokoknya beli pakai KTP, entah itu digital atau dicatat manual gitu. Jadi itu ada alternatifnya lah. Bagusnya sih begitu KTP. Kalau Peduli Lindungi, tapi yang saya baca tuh sudah dari beberapa kios yang di Jawa ya, saya nggak tahu di sini. Nggak ada beritanya di sini. Di sini masuk berita kalau banjir, politik, bupati marah sama wakil. Dulu. bukan yang sekarang. Orang disembunyi dalam batu. Padahal pergi ke hotel. Something. Yo, mau sampai rame tuh. Ih, rame. Mama. Duh, pedis. Kaget dong, saya nonton TV, masuk di iNews tuh itu berita. Seorang dokter. Sudah lanjut jomnya Oh iya. Bagus. Kenapa? Bagus juga gitu ya. Tapi menggemparkan tuh itu. Iyo. Menggemparkan. Temanku yang tanya. Kau Ri, bagaimana minyak kelapa Ri? Pedis kah? Pedis sekali. Oh, tobat. Tapi kok bicara anjir. Ini lagi saya dulu. Oh iya. Ini masih membahas minyak goreng atau minyak lainnya juga? Minyak goreng dulu. Kau sudah minyak gorengmu? Saya sudah. Itu. Oh iya tadi sama bilang. Apa itu? Kalau memang mau begitu toh, supaya biar merata itu pembagiannya, mending pakai KTP saja. Oh. Biar yang ya memang pakai KTP salah satu alternatifnya sudah berjalan. Oh iya, yang saya bilang tadi di beberapa tempat itu di luar toli. Saya nggak tahu di toli nggak pernah ke pasar saya. Itu sudah ada kios yang sudah pakai Peduli Lindungi, sudah ada barcode-nya, sudah daftar. Nah itu kan kalau pakai Peduli Lindungi itu kan harus daftar juga di situs apa tuh saya lupa. Jadi penjualnya juga harus daftar. Nah, ada juga penjual yang menurutnya ini tidak efektif. Jadi orang memilih tidak menjual minyak goreng daripada harus itu saya baca di internet di Makassar tuh DP tempat itu. Pesen saya. Tobat. Aduh, kebisan. Di Makassar tuh itu salah satu kios di pasar di Makassar itu memilih untuk tidak jual minyak goreng karena menurutnya ribet. Nah itu lagi sih. Betul. Jadi harus ada penyuluhannya, memang harus lengkap. Kalau saya itu ada bicara tadi Wayu, enggak enak sama minta. Begini. Bentar. Maaf chaos guys. Kalau saya tuh betul sudah yang maksudnya pemerintah itu apa-apa digitalisasi dengan maksud adanya digitalisasi untuk mengurangi untuk mengurangi terjadinya kecurangan kayak penimbunan minyak goreng, minyak kelapa itu bagus. Cuman alangkah baiknya janganlah dipakai aplikasi Peduli Lindungi seakan itu masyarakat dipaksa untuk vaksin. Kalau saya pemikiranku begitu. Ya. Alangkah baiknya dipakai yang lain saja. Ya bisa itu bikin. Alternatifnya pakai iktp. Nah kenapa ini podcast jadi serius ya? Tuh karena pedis. Ini kamu bikin. Apa? Aplikasinya. Kok ada? My Peduli minyak. Minyak tangan itu minyak lintah. Nah itu kalau saya. Tuh pedis. Nah kan kita kalau pergi ke pasar kan naik kendaraan. Naik kendaraan kan butuh bahan bakar ini. Ya. Nah, kenapa enggak naik beca? Bukan. Maksudnya kan bahan bakar juga sekarang kan langka. Dan juga bahan bakar minyak. Itu sekarang harus pakai aplikasi juga. Kenapa semua aplikasi ini? Padahal dulu di tempat penjualan bahan bakar minyak itu jelas-jelas terpampang dilarang menggunakan HP, kamera, korek api, merokok. Kenapa sekarang harus pakai aplikasi? Itu juga yang yang pernah saya baca. Nggak boleh pakai HP kalau dekat dengan tangkinya. Tangki apa? Tangki BBM-nya, BBM yang besarnya dan itu. Atau pompanya, penampungnya itu nggak boleh.
atau dengan selang minyak. Selang minyak kan dekat dengan kita. Yang pas isi kan dekat. Atau bagaimana teknisnya nanti. Tapi Apa? bagus. Pasti tujuannya sama juga toh. Kan yang dibatasi kan apa? Pertalite toh? Pertalite. Pertalite subsidi. Oh iya. Ada daftar yang tidak dibatasi. Yang tidak dibatasi berarti yang selainnya dibatasi noh. Oh. Mana itu? Kalau yang saya baca tuh, yang saya baca tadi. Yang mobil kah? Mobil 2000 cc ke atas. Itu juga yang wajib pakai aplikasi itu yang untuk pengguna mobil saja. Iya. Oh, Pengguna motor enggak? Mobil aja. Mobil aja. Enggak, bukan baik. Apa? Uji cobanya untuk sementara yang pakai mobil. Untuk yang mengisi pertalite sama biosolar. Iya sih. Nah, pertanyaannya, tunggu please lagi. Pertanyaannya, kalau memang maksud mereka itu, tunggu, saya mulai dari bawah dulu. Kan maksud mereka menggunakan aplikasi itu biar terdata begini, pemakai pertalite yang subsidi itu. Saya kira pengguna dan pengedar. Bukan lah. Pertalite yang bersubsidi itu kan tepat sasaran. Nah, Apa? subsidi kan lagi-lagi untuk orang yang kurang mampu. Tuh. Kalau orang punya mobil dan smartphone, bisakah dibilang itu subsidi untuk orang yang kurang mampu? Subsidi bukan semata-mata untuk kurang mampu ya, Di. Hei, apa ini? Gimana? Itu dong, kalau kita lihat gas yang melon, jelas-jelas itu dibilang untuk orang miskin, itu gas subsidi. Nah, kalau ini apa? BBM subsidi, tapi untuk mobil, orang miskin mana yang punya mobil? Ya angkot. Hei, angkot itu itu angkot kan ada mandornya. Enggak. Angkot kan Atau kenapa Tunggu. tidak dibikinkan jalur khusus saja untuk angkot? Nah, Kenapa bagus. untuk keseluruhan? Pemerintah bagus. Toh? Iya bagus, Dia memang masih pemerintah bikin bagus. sama orang, dia mau kasih biar orang yang bukan orang toh. Biar orang yang mampu yang punya mobil, dia masih mau kasih subsidi juga. Bagus. Berarti subsidinya tidak tepat sasaran. Ini yang saya baca juga toh. Dia bukan cuma mau kasih dia pakai aplikasi itu biar tidak ada penimbunan. Betul. Toh, bukan cuma semata-mata untuk tepat sasaran, enggak. Kalau untuk tepat sasaran dia sudah kategorikan, bukan tentang lagi, smartphone dan lain-lain. Tapi apa tuh, Bay? Sisi mobil ya, jenis mobil. Itu belum baca sih kalau mengenai mobil. Kalau mobil mewah sudah dilarang pakai pertalite. Iyalah. Juga, rugi juga kalau kau punya BMW. Iya, baru isi pertalite. Itu Enggak mobil. Nah itu berarti memang pemerintah cuma mau mungkin dianggap mungkin Innova ke bawah masih bisa layak dapat subsidi. Coba aku kata. Enggak, cuman kayak kan di situ dia bilang subsidi. Agak kurang tepat menurutku kalau dia bilang subsidi. Karena memang subsidi sih. Subsidi. Kan pertalite memang masih disubsidi. Apa masalahnya? Kau mau tidak disubsidi? Baprotes ke orang Protes Indonesia. ke orang. Maksudnya kan untuk yang bahan bakar premium kan ada Pertamax Racing, Pertamax Turbo, segala macam. Nah, atau Apa? ini tuh pakai My Pertamina untuk beli Saya juga. beli apa namanya? Beli bensin tuh untuk promosi My Pertamina. Kok sebelum disuruh sebelum ada berita suruh pakai My Pertamina untuk kau tahu keadaan My Pertamina? Saya sudah tahu. Karena ada saya tolol saja memang. Nah, saya juga gara-gara nonton YouTube. Ada YouTuber yang pakai itu. Ya, bisa jadi itu YouTuber juga. Nah, Salah satu cara untuk promosikan My Pertamina lah. ini My Pertamina sebenarnya sudah lama. Sudah lama My Pertamina. Pembayarannya toh. Itu kalau kita kan dia terintegrasi dengan link aja. Juga beli gas bisa lewat My Pertamina. Ya. Nah intinya dia di link aja biasa itu promo pembayaran toh. Kayak misalnya kita beli voucher bensin berapa, bayar pakai link aja nanti tinggal dikasih lihat
di depan anunya. Tunggu, kalau orang toh, ini kan kamu dua ini kan anak IT toh, sama tanya lo. Kalau seumpamanya saya upload aplikasiku di App Store lah, terus yang download itu jutaan ribu orang. Itu saya sebagai yang punya aplikasi dapat uang kah? Tidak lah. Oh, sudah lah, biasa juga. Kecuali ada iklannya. Soalnya ada iklannya. My Pertamina ada iklannya kah? Nggak tahu. Nggak pernah pakai. Jangan Ada sampai, app jangan in- sampai. In app purchase. Enggak. Saya serasa tuh kok cuma begitu, sedikit uangnya yang gitu Andri. Iya. Kalau seluruh masyarakat Indonesia install kok kira kah? Dan Lumayan. ternyata juga kalau sudah aplikasi yang besar begitu sudah nggak pakai iklan, orang pakai investor baik. Anu juga kan orang Pertamina yang bikin paling. Iya. Sambil bawa bensin. Kamu nggak mau nanti bikin kah? Apa tuh? My Pertamini. Jangan main Pertamini. Anu. Main botol bensin. Yes. Gitu. Tapi digitalisasi itu bagus di Ya, pertanian. digitalisasi. Tunggu. Saya setuju sekali. Tunggu. Di sini. Iya, betul, saya setuju Ya, ini. digitalisasi Saya itu tidak suka serius. Apa? digitalisasi itu untuk Pertamina itu wajar sudah, toh? Karena orang kan rata-rata punya mobil, punya motor, pasti punya HP. Sedangkan yang di belakang Pertamina saya sudah digitalisasi. Oh, punchline-nya mau ke sana. Orang tua tahu lah, paham lah itu. Iya. Nah, Di belakang Pertamina ada. masa Pertamina ada digitalisasi di belakangnya Betul. sudah. Agak malu ya. Apa mau coba yang belakang Pertamina? Aduh. Nah kan di situ juga ada jual bensin eceran Oh, tuh. iya. Misalnya kalau ada anu tuh. Aplikasinya ini. My Apa? belakang Pertamina. Wah. Mi kan di Mi Pertamina. iya. My chat. my. Belakang Bukan my Pertamina lagi. belakang Pertamina chat. Mm-mm. Mau apa lagi? Tunggu. Ayo. Kayaknya saya menyesal cuma beli 2 ini. Saya Tobat. kenyang. Lapar saya. Tobat. Ada nasi kah, Bay? Ada. Bagaimana caranya makan ambal pakai nasi nih? Itu tadi, menurutku tuh itu adalah salah satu kedok supaya My Pertamina banyak dipakai oleh orang-orang Indonesia. Coba Suzon kau Suzon. coba kata kau pikir berapa persen orang Indonesia pakai My Pertamina? Berapa persen? Ya. Berapa Terus persen? untuk kalau banyak untuk apa? Kalau banyak untuk dipakai supaya begini. Kau ndak perlu lagi tunggu kembalian. Iya bagus tuh. Baru kau apa namanya? Kan kau tanya tadi kalau banyak yang pakai bagusnya apa? Itu tadi kau tidak perlu lagi tunggu Nah, kalau kembalian. jeleknya apa? Nah, jeleknya tuh kalau kau misalnya apa namanya? Tiba-tiba tidak sempat booking baru habis bensinmu. Iya. Nggak tahu juga. Tapi begitu kan juga konsepnya kartu tol dulu tuh. Dulu masih bayar manual, pakai uang anu. Kalau seumpamanya begini ya, Heeh. kita di kota yang di tempat yang tidak ada orang jual bensin eceran. Orang jalan lupa bawa HP, terus mengisi bensin. Sementara bensin kendaraannya orang sekarat. Terus? Kan harus ada My Pertamina supaya bisa isi. Kalau lupa bawa HP bagaimana? Ya. Ini kalau misalnya My Pertamina sudah harus sekali ya. Sudah tidak ada pembayaran cash misal. Yo, misal. Aduh. Tunggu dulu. Nggak bisa bikin anu kah? Aplikasi My Ambal. Apa? Mencari ambal terdekat. Iya, masih lapar ya. Nah, lanjut. Memang. Saya kalau kayak begitu tuh pasti semua kebijakan pasti ada celahnya. Tuh, pasti ada minusnya kayak begitu tadi lupa bawa HP apalah, tuh. Begitu juga di tol lupa bawa kartu apalah. Nah, tapi kalau di tol toh, Nah, tuh bakunya dulu. Masih bisa pinjam anu, pinjam kartu tuh. kartu atau minta ditipkan. Nah, di tol itu sekarang kan sudah canggih. Yang penting orang bawa HP bisa top up. Nah. Pasti ada anunya tuh solusinya. Nah, ini kalau orang lupa bawa HP. Pas siapa tahu ada juga solusinya tapi kita nggak tahu atau mungkin lagi dikaji juga solusinya bagaimana kalau misalnya lupa HP. Ah, Toh? pakai KTP lagi.
Nggak tahu. Tapi yang pasti, atau pakai SIM. yang pasti itu pasti kayaknya bagus sih. Tuh, pasti dibikinkan solusi yang begituan itu. Ya, kita berdoa ya Nah, memang sama-sama ya. kan itu memang tujuannya kan Untuk mempermudah. Untuk supaya kan banyak kemarin kasus tuh timbun-timbun solar, mobil dimodifikasi, tangkinya misal Besar. 50 liter jadi 2000 liter kan. Dia Mobil Pertamina itu. betul. Maksudnya tangki Pertaminanya langsung tak sambung di dong, di mobil. Di mobilnya. Di apa namanya? Tangki bensin di mobil. Tunggu. Tak sambung ke ke tangki yang besarnya. Tunggu, out frame dulu saya. Apa? Bentar. Ini ya Allah, bagus ini podcast ya. Makan bisa keluar, bisa ambil kerupuk. Dua nih. Kan tidak profesional memang benar. Gamen tempatnya memang jago. Lanjut. Ya, lanjut. Kan supaya tidak tidak ada penimbunan yang dari yang saya baca, dan itu betul sih maksudnya. Iya, bagus itu. Bagus itu. Bagus yang bagus. Susun saya. Nggak usah pikir celahnya semua. Itu kayak orang Indonesia begitu itu. Orang Indonesia begitu itu. Cuma aja pikir salahnya. Dia nggak mau coba lihat bagusnya. Iya. Betul nah. Tapi Nah, saya percaya ini memang promosi sih. Nah, promosi nih pasti fix. Nah semua itu biar sebagus apa caramu tuh. Pasti tetap ada celahnya itu. Promosi sih ini fix promosi. Ada. Dan kenapa adakah pernah dikasih tahu beritanya kenapa Pertalite solar bisa langka? Nah itu nggak tahu itu. Kayaknya Enggak, pernah saya. apa itu? Karena ada kaitannya dengan ini, Bay. Perang. Perang. Nah, serius ini. Di negara-negara lain itu harga minyak itu lagi naik. Hanya Indonesia yang di tengah krisis minyak, tapi dia tidak naikkan harga minyaknya. Nah, tapi efeknya itu langka. Karena kebutuhannya kita jadi tetap banyak, tapi supply berkurang. Itu juga salahnya media Indonesia. Apa? Berita-berita seperti itu ya tidak kasih booming. Tuh. Yang cuma dia kasih booming itu Pertalite langka, Pak. Dia nggak tahu. Pertalite langka itu kenapa? Itu yang saya baca. Siapa tahu yang tulis itu orang Pertamina. Ya. Karena kalau itu yang ditulis, nggak Ada yang baca? Iya. Bukan ada yang baca sih. Ini nggak ada yang baca lah. Nggak booming gitu ya. Sebelum kita tutup, mari kita cek rating dari Pertamina. Oh iya. Saya cek di Saya di App Store. Saya di Play Store. Kenapa kita mau buka HP ini? Dan hasilnya adalah ratingnya 2,5. Saya 1,3 di Play Store. Astagfirullah. Anda jahat. Ratingnya 1,3. 5 juta plus download. Wih, banyaknya. 215.000 ulasan. Saya baca ya. Itu adalah tanda. Berapa tadi? 5 juta? 5 juta plus download. Hah? 215.000 ulasan. 1,3 Di App ratingnya. Store baru 11.000. Masih banyak pakai Android. Nih. Dari Enrico Fortino. Wih. Udah efektif bayar pakai uang cash, malah buat ribet. Nah kan? Tuh. Dasar orang Indonesia. Ini di App Store ya. Aduh, pakai bahasa Inggris lagi dia. I don't want to top up using this app. I only want to join the lucky draw. I want to join the lucky draw. Why should you ask my birthday, full name and ID card? And why must I upload the ID card picture? Diminta juga KTP. Oh iya. Kan supaya orang tuh. Ini dari Nuriyah Jai. Aplikasi gak jelas terlalu memaksakan proyek berbasis aplikasi. Astagfirullah. Ini masih ada. Ini orang-orang Kesiapan. Nih, dia bilang nolak digitalisasi. kesiapan sistem sangat buruk, time connection tidak terdaftar, aplikasi lemot dan keluar sendiri. Aduh. Kritiknya bagus, yang begitu kritiknya bagus. Ya kritik aplikasinya, bukan sistemnya. Teknikal dia, teknikal. Kalau teknikal oke lah. Boleh. Nah, ini
Ada yang komen di App Store. Iya. Kok ada biaya platform? Kenapa kok ASMR? Ini bukan channel kuliner. Nih, kok ada biaya platform? Baru pertama kali nyoba bayar pakai My Pertamina, ternyata ada biaya tambahan di atas biaya pembelian BBM yang dideskripsikan sebagai biaya platform. Oh, kayak anus tuh kayak admin Iya, begitu biaya tuh. admin. Biaya admin tuh. Nah, ini dari Dimas Priambudi. Ini salah satu game FPS mobile terbaik. Saran aja Min, dibuat mode deathmatch biar makin seru. Bisa. Boleh. Weh, Dimas Priambudi. Ingat, akun Anda dipantau pemerintah. Aduh, nih. Nyam, di sini ada anunya ini. Apa? Developernya, My Pertamina. Di sini jangan-jangan kan di sini di biasa di anu kan di apa namanya? Jawa. Di itu kan ada balasan dari developer biasanya Ini itu. tidak ada Nah, bahasanya. temanmu kerja di anu gak? Sini. My Pertamina. Enggak tahu. Nanti dia nonton podcast semua. Dilapor terus. Gue nggak tahu ini siapa apa DP judul apa namanya komentar, tapi dia kasih anu saja icon begini, orang Itali dong. Oh, ya. Gue kalau nggak terpaksa harus download nih aplikasi gak bakalan mau, ngisi bensin aja susah. Aduh, KNTL. KNTL kental. Kental. Tapi ada O itu tadi. Kental loh. KNTOL. Mau bintang 1 loh. Malah nggak bisa login gara-gara keypad nutupin tombol login. Ini di anu, Apa itu? di Play Store bintang 1 semua orang. Di sini masih ada yang bintang 2. Ih. Itu bintang 5 itu ya. Nah, ini bintang 5 ini pegawai Pertamina. Buzzer ini buzzer. Coba baca. Enggak, kau serius ini. Kau kalau aplikasimu bagus bintang yang kau rasa bagus, pernah kau rating gak? Kau kalian tim rating atau enggak? Saya tim rating, saya tim rating. Saya tim rating. Kecuali jelek memang masih bintang 1. Iya, Saya memang tuh orangnya. Saya bagus saya rating. Kecuali sudah annoying sekali dong, sudah terlalu annoying toh. Mau minta rating terus, minta rating lain sudah dipencet lain kali. Minta terus rating saya kasih, baru saya kasih. Saya enggak pernah rating. Kecuali yang Sama. emosi saya sama itu aplikasi. Kurang efisien. Itu ya tadi mana yang bintang 5? Yang bintang 5 ini dari Ratna Afidatur Rosida. Asik. Aplikasi buatan anak bangsa yang mudah dan membantu sekali dalam pembayaran digital. Anda orang My Pertamina kan? Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi sekarang. Hehehe. Semoga tidak ada kendala ke depannya dan semoga fitur selalu ditingkatkan. Harus Keren apresiasi, sekali pokoknya. Bos. Ya. Susah bikin aplikasi. Iya, Susah, bro. aplikasinya saya apresiasi. Bagus. Didukung jadi anunya pemerintah mendigitalisasikan. Ya, kayaknya sudah cukup ya. Belum, masih banyak lagi Oh, nih. masih banyak. Kayak kalau Kita saya baca- baca-baca yang lucu-lucu dulu. Kalau saya membaca semua ini 200.000 ini lumayan ini. Masuk kanyang dia. Ah, ini teknikal dia anunya komentarnya. Apa? UI makin gak friendly. Oh, yang tadi nih malah nggak bisa login gara-gara keypad multi Nah, iya. nutupin tombol login. Aplikasi makin nggak guna, ngabisin APBN. Wah. Cocok. Nah, ini ada experience-nya orang dari Rizky D. Yulians. Kesan pertama saya mendownload apps ini, titik 2, 1. Loading apps lambat sekali, jaringan wifi full tetapi UI aplikasi berjalan lambat. 2. Hari ini saya coba-coba mau beli bahan bakar itu ditolak di 2 SPBU dengan metode pembayaran menggunakan link aja. Alasannya sistem terkena petir. Hah? Sistem terkena petir? Tunggu. Dari kemarin, dari kemarin terjadi error. Tunggu, ini sistem kena petir. Nah, tahu. Sistem itu bukannya software. Nggak tahu saya, nggak tahu. Apa? Sistem yang bisa, Mungkin maksudnya perangkatnya. bukan. Kan di SPBU kan ada anunya tuh, apa namanya? Kan kalau biasa aduh, susah juga saya bela ini. Kan apa namanya? Ada wifi-nya tuh, mungkin wifi-nya gangguan, jadi nggak bisa connect ke aplikasi atau kayak mesin EDC-nya di anu dang. Ya. Kan biasa kalau mesin EDC anu kan orang nggak bisa transaksi di Indomaret, Alfamart kan nggak bisa bayar pakai kartu toh. Masalahnya itu menggunakan link aja dia. Nah kan, Alasannya orang Pertamina dibilang sistemnya error. aduh sudah nggak bisa dibantu. Nggak tahu. Masalahnya Sudah bisa dibantu sistem. nih kayaknya. Aduh, bapak. Saya Kayaknya memang perlu ini sosialisasi, training. Perlu ada apa namanya pelatihan khusus untuk My Pertamina. Oke.
Respon keluhan. Saya sudah email terkait keluhan saya tapi tidak ada tanggapan, balasan atau email. Oh ini ada namanya. Irman Irmanto. F150. Oh. Oh, Anda minuman. 150 tuh. M150. Miso. Saya sudah tadi. Riwayat pembelian tidak terrecord di menu riwayat cashback setelah ditunggu-tunggu 7 kali 24 jam nggak ada masuk. Anda cuma tunggu cashback. Saya tahu Anda orang cuma tunggu cashback. Kita sealiran guys. Bro. Daftar nggak bisa, login nggak bisa, semua nggak bisa. Anda tidak download kan? Bagaimana caranya mau bisa? Nggak download ini dari Duang Sox apa tadi itu? Ternyata nggak ada internet. Ya, iya betul. Ini ada yang bintang 5 juga di App Store. Pegawai Pertamina itu. Dari Nindya.widyasaputri. Coba yang tadi. Beda. Oh, beda. Dia punya 2 akun. Coba lihat anunya, fotonya coba lihat. Nggak bisa, nggak ada di sini. Oh, ada. Di sini ada fotonya. Ada cewek pakai jilbab. Transaksi lebih mudah dengan adanya. Lanjut. Kenapa malah Anda tergiur dengan pengguna Play Store? Foto YouTube. Jodohku bertemu di komen Play Store. Lanjut. Sini ada yang lucu nih. Itu yang baru ini. Transaksi lebih mudah dengan adanya app ini dan pastinya banyak benefit yang didapat. Wih. Satu lagi pegawai Pertamina. Susah apa? Nah, terakhir. Ini saya. Nah. Dari Ullah Azhar. Banyak cheater pada saat bermain. Banyak cheater pada saat permainan dimulai. Jaringan tidak stabil, kadang lag. Allahu Akbar. Pada saat squad banyak terdapat bug. Aduh. Saran untuk developer mohon grafik ditingkatkan lagi karena grafiknya burik. La ilaha illallah. Ternyata dia pemain Ullah FF. Azhar. Anda main FF tapi Nyasar di komennya di My Pertamina. Pertamina. Ini salah komen ini. Aduh, sama baca ini tapi nanti di beep ya. Di beep ini. Solar langka di mana-mana, ini judulnya. Solar langka di mana-mana dan di apa tuh? Tak tutup deh judul lo. Aplikasi Tolong dong. Tuh. Tolong dong, biosolar langka di mana-mana. Di bumi maupun di planet Mars. Planet Namek semua langka. Kami yang memiliki armada seperti bus, truk, travel susah harus belit lagi, tipul nih bangsa. belit Pertamina Dex yang harganya 2 kali lipat dong. Tolong dong perbaiki itu sistem distribusi. Sama itu. Dari yang tadi itu dari Yusuf nama akunnya Yusuf Hanahana. Anda Yusuf Hanahana, sebelum Anda memaki-maki tolong tipe Anda diperbaiki. Kayaknya dia mana nih, baketik sambil nyetir bus kayaknya nih. Berhenti dulu om di pinggir jalan, baru baketik. Mana tulisan kontennya pakai Q lagi. Pakai kill. Sudah so lewat 30 menit tuh ya, lama sekali sampai 1 jam. Aduh ya Allah, capek. Oh. Lucu di komen dari teman-teman yang ada di Play Store dan di App Store. Aduh ya Allah, nggak kuat. Jadi untuk episode kali ini, jadi kesimpulannya adalah kami mendukung penggunaan aplikasi untuk beli minyak goreng dan bahan bakar minyak. Oke. Karena itu akan mempermudah, menghindari dari penimbunan. Ya. Saya juga suka karena terjadi kekisruhan. Terutama yang paling saya suka baca-baca komen ini. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Lanjut makan nih.